Halo, pernah nggak sih ngerasa sesi online itu kaku banget, pesertanya diem aja, atau ya ampun energinya datar banget gitu? Kayaknya banyak deh yang ngalamin. Anda nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik nih. Dari sebuah cuplikan soal webinar, judulnya Ice Breaking, menghidupkan kelas online. Jadi materi ini langsung nunjuk ke masalah yang sering kita hadapi. Peserta kelas daring itu cepet bosen, terus susah fokus, ya gitu deh cenderung pasif. Misi kita sekarang, kita mau coba gali lebih dalam nih dari materi ini. Kenapa sih suasana kelas yang hidup itu krusial banget, dan gimana ice breaking bisa jadi semacam kunci gitu ya, paling nggak menurut sumber ini. Oke, mari kita bedah. Iya, deskripsi webinar ini emang langsung to the point ya. Dibilang di sana kalau suasana kelas yang hidup itu bukan cuma biar seru aja, tapi ini kunci keberhasilan pembelajaran daring. Kenapa gitu? Ya karena seperti disebut tadi, rasa bosan, pasif, itu tuh kayak tembok penghalang gitu loh. Apalagi di dunia maya gini kan, kita kehilangan banyak banget sinyal nonverbal, interaksi spontan yang biasanya ada kalau ketemu langsung. Yang menarik buat saya tuh gimana materi ini secara gamblang nunjuk masalah ini sebagai dasar. Kenapa kita perlu ya semacam solusi praktis gitu. Oke oke, jadi masalahnya clear ya. Dinamikanya kurang, keterlibatannya juga kurang di sesi online. Terus kalau dari materi ini, arah solusinya gimana? Apa nih yang ditawarin buat nembus tembok tadi? Nah, solusinya, kata materi ini ya, itu ice breaking. Istilah ini dijelasin sebagai semacam aktivitas singkat, tapi tujuannya spesifik. Disebutin ada 3 fungsi utama nih. Pertama, ya buat mencairkan suasana yang mungkin awal-awal kaku. Kedua, buat membangun energi kelompok gitu. Dan ketiga, nah ini krusial banget, buat meningkatkan keterlibatan peserta, biar mereka aktif gitu. Mencairkan suasana, bangun energi, tingkatkan keterlibatan, kedengarannya kayak resep yang pas ya. Dan bagian yang bikin saya penasaran nih, materi ini bilang webinarnya fokus ke teknik ice breaking yang praktis, menyenangkan, terus mudah diterapkan. Ini kayak ngasih sinyal kalau solusinya tuh nggak perlu ribet atau makan waktu lama buat nyiapinnya ya. Kenapa ya penekanan di aspek praktis, menyenangkan, mudah ini penting menurut Anda kalau lihat konteks sumbernya? Itu poin bagus banget. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ice breaking di sini itu kayak jadi jembatan strategis gitu. Aktivitas singkat ini kan dirancang buat ngatasin hambatan psikologis di awal. Rasa canggung, malas nongol di layar, atau ya bosen itu tadi. Nah, penekanan di praktis, menyenangkan, mudah itu penting banget. Karena gini, di konteks online, fasilitator itu seringkali waktunya terbatas, teknisnya juga terbatas. Kalau metodenya rumit, butuh alat aneh-aneh, wah, kemungkinan besar ya nggak bakal dipakai kan? Jadi, kemudahan diadopsi itu ya kunci efektivitasnya. Deskripsi webinar ini juga nyebutin soal fleksibilitasnya, bisa buat berbagai situasi. Ini nunjukin kalau ini bukan trik sekali pakai doang, tapi lebih ke pendekatan yang bisa disesuaikan. Jadi ini bukan cuma pengisi waktu loh, tapi alat pedagogis yang emang dirancang buat belajar online. Oh, jadi bukan sekedar main-main iseng gitu ya, tapi ada tujuan belajarnya yang jelas di belakangnya. Wah, ini jadi mengubah cara pandang kita soal aktivitas pembuka sesi ya. Menarik banget cara materi ini ngemasnya jadi alat strategis. Betul sekali. Aktivitas ini, meskipun kelihatannya singkat, dampaknya ke psikologis itu bisa lumayan loh. Mencairkan suasana secara online itu penting. Soalnya kita butuh usaha ekstra buat bikin nyaman, bikin nyambung antar peserta. Nggak otomatis kayak ketemu fisik. Terus, membangun energi. Itu buat ngelawan lemesnya mantengin layar kelamaan. Dan meningkatkan keterlibatan. Nah ini intinya. Belajar aktif kan? Mengubah peserta dari cuma nonton jadi ikut serta. Jadi, ketiga fungsi ini tuh nyambung semua. Tujuannya ya biar kondisi belajarnya jadi optimal. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari telaah materi ini buat Anda para pendengar, intinya gini, sumber ini ngelihatin ice breaking itu bukan cuma gimmick atau selingan iseng, tapi ini strategi penting dan praktis buat jawab tantangan khas belajar online. Ini cara konkret buat ngubah dinamika kelas, dari yang tadinya pasif jadi partisipatif, dari datar jadi lebih energik. Yang ujung-ujungnya, kata materi ini sih, ya sangat mendukung suksesnya proses belajar mengajar itu sendiri. Nah, ini jadi bikin kita mikir satu hal ya, untuk Anda renungkan juga. Materi ini kan fokusnya di kelas online ya, spesifik banget. Tapi coba deh kita lihat lebih luas dikit. Prinsip dasarnya ini mencairkan suasana,
bangun energi, tingkatin keterlibatan pakai cara yang singkat dan terencana. Kira-kira di mana lagi ya dalam interaksi digital kita sehari-hari, prinsip ini bisa relevan? Atau malah bisa bawa perubahan besar? Mungkin di rapat tim virtual yang seringnya gitu-gitu aja. Atau mungkin di acara komunitas online buat bikin lebih akrab gitu. Gimana kalau buat orientasi karyawan baru yang full jarak jauh? Seberapa jauh sih potensi penerapan inti dari konsep icebreaking ini di luar kelas virtual? Wah, pertanyaan bagus banget tuh buat jadi bahan pikiran kita bareng-bareng. Oke deh, kayaknya sampai sini dulu penelusuran kita kali ini berdasarkan materi yang tadi kita bahas ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.